No, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsan Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat, jadi di video kali ini kita akan coba memproses lagi ya sebuah bahan bonsai anting putri ya. Jadi untuk bahan ini kemarin sudah pernah kita buat konten ya teman-teman. Jadi untuk tampak depan awal mulanya itu dari sebelah sini ya teman-teman. Oke, kita coba perlihatkan dulu ya. Nah, untuk tampak depannya awal mulanya itu dari sebelah sini ya. Kita coba cek dulu, kita perlihatkan dulu untuk akarnya ya. Nah, jadi seperti ini ya kurang lebihnya. Awal mulanya itu dari sebelah sini ya. Karena untuk di background kemarin sudah kita besarkan ya teman-teman. Dan ini akan kita nol ulang. Ini nanti sebagai background ya untuk yang di sebelah sini. Nah, di sini ada mata tunas. Nanti harapan kita pasti nanti akan tumbuh tunas setelah nanti kita lakukan pengepresan atau pengenolan ulang ya teman-teman. Nah, untuk kondisinya dia seperti ini ya. Dia sudah masuk ke anak cabang ya. Oke, kita coba perlihatkan dulu. Nah, untuk kondisinya seperti ini ya teman-teman. Kita paskan dulu ya untuk kameranya. Oke, jadi untuk campak kan. Untuk tampak depannya sekarang kita rubah ya teman-teman. Jadi ini awal mulanya, maaf ya kita coba tunjuk ini. Ini awal mulanya kan besar, cabang background ya teman-teman. Jadi kemarin ada yang menanyakan, Mas, sebenarnya tata letak untuk cabang background itu lebih bagusnya di mana sih, Mas? Ini persepsi saya ya, lebih bagusnya ya teman-teman. Kalau untuk tata letaknya itu yang pasti di atas cabang pertama, di bawah cabang kedua ya teman-teman. Jadi dia pas di tengah-tengahnya ini. Kalau bisa ya teman-teman, kalau dapat. Cuman terkadang kita mendapatkan sebuah pohon itu kan tidak sesuai keinginan kita ya. Jadi kita pinter-pinter untuk mengkonsepnya ya. Karena kita yang punya, kita yang menjadi trainernya. Jadi kita sendiri yang harus mengupayakan bagaimana enaknya pohon yang kita proses ini. Tuh, jadi seperti itu ya. Nah, untuk kita akan konsep dulu, kita akan coba ulang dulu di bagian cabang pertama ini ya. Untuk bagian cabang pertama ini kita akan coba ulang dulu ya, teman-teman. Coba kita lihat dulu. Oke, ya betul ya. Ini kita akan ulang lagi ya. Jadi yang di sini kita potong dulu ya, teman-teman. Kita akan pendekkan lagi ya, sembari kita berpikir ya. Terus nanti untuk di bagian, maaf ya lagi, di bagian pangkal-pangkal akar ini, antara akar dan batang itu akan kita kasih geratan nanti ya teman-teman, dengan harapan untuk bagian bonggolnya ini dia masih membengkak lagi ya. Oke, untuk sementara waktu kita presnya sebatas ini dulu ya. Terus untuk yang di bagian ini ada juga yang menanyakan, Mas, kalau cabangnya setak susah besarnya bagaimana sih, Mas? Nah, sering ya, sering sekali saya mengatakan awalnya di pruning dulu. Setelah dia tumbuh ya, ini kan dia setak nih. Ini kan setak, cuman dia sudah mulai terubus lagi ya, sangat bagus ya teman-teman ini. Nah, cabang yang kecil seperti ini kalau dia sudah bekas pengawatan biasanya kan sedikit susah ya untuk bahasanya itu mengeluarkan tunas baru yang ngejos dengan harapan untuk menarik cabang yang ini. Nah, kita akan nolkan di sini ya teman-teman. Ini ya langsung kita praktekkan ya, semoga nanti bisa teman-teman ikutin ya di rumah. Nah, ini kita nolkan di sini. Nah, jadi seperti itu. Dengan harapan kenapa? Untuk cabang yang ini nanti dia akan narik lagi ya.
Tuh, untuk biasanya saya melakukan tips yang seperti itu ya, yang saya lakukan ya teman-teman. Untuk tipsnya biasanya yang saya lakukan seperti itu. Oke, ini sekalian kita pruning dulu ya, kita rapikan sebentar ya, supaya kelihatan lebih jelas untuk pohonnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Terus untuk di bagian yang ini, kita lihat kita perlu atau tidak. Kalau memang tidak perlu nanti kita nol ulang ya. Karena kita merubah konsep ya teman-teman. Nah, untuk bagian yang ini kita potong lagi. Kita pakai yang di sini ya teman-teman. Ini juga kita nol dulu. Nah, jadi seperti ini. Untuk bagian yang di sini topnya saya rasa sudah cukup sih. Kalau pengen lebih bagus sebetulnya itu tata letaknya pas yang di sini ya. Cuman ini juga sudah pas kok ya. Jadi dari akar ya, akar, batang itu tidak tertutup sama sekali ya alurnya. Oke, ini nanti bisa kita wiring langsung ya untuk arah topnya ini. Karena kalau dia tidak kita wiring, biasanya itu nariknya naudzubillah ya. Sedangkan kan kita masih banyak pengelosan di cabang pertama dan untuk cabang keduanya ya. Apalagi untuk backgroundnya itu kita perlu ya teman-teman. Sangat perlu sekali nanti. Oke, sip. Ini ada tunas baru muncul di pangkal akar, kita buang dulu ya. Nah, ini definisi pendek dan kekar ya teman-teman. Definisi pendek dan kekar ya. Nah, oke, sip. Sekarang untuk cabang kedua, kita coba lihat dulu. Untuk cabang keduanya bisa kita nol ulang ini untuk cabang keduanya karena untuk tata letaknya juga kurang enak ya menurut saya pribadi ya. Kita akan nol ulang di sini ya teman-teman. Kita pakai tunas yang di sini ya. Nah, ini dengan harapan untuk tunas yang di sini nanti lebih ngejos dan lebih menarik lagi. Sip. Nah, untuk hasil sementaranya seperti ini ya. Kita lihat dulu. Ini yang perlu kita panjangkan yang di sini ya. Ini perlu kita panjangkan ya teman-teman. Sip, tinggal kita kasih wiring sedikit ya. Nah, setelah kita lakukan pengepresan, hasil sementaranya seperti ini ya. Jadi memang membuat bonsai itu terkadang ya seperti ini ya teman-teman. Tidak langsung bisa langsung jadi ya. Sekarang kita lakukan penggeratan dulu ya teman-teman. Ini angle-nya susah juga ya.
kita lakukan penggerakan seperti ini dengan harapan itu tadi ya teman-teman, untuk bagian pangkal ini dia bisa membengkak lagi ya. Apakah bisa Mas? Bisa, sangat-sangat bisa ya teman-teman. Yang penting saran saya kalau melakukan penggerakan seperti ini kena di kayunya ya, jangan cuman kulit kambiumnya saja. Karena sepengalaman saya itu ketika praktek ya, kalau pas kulit kambiumnya, nanti pas balik ya kambiumnya aja yang ini ya teman-teman, yang jalan. Ini untuk lingkar batangnya kurang lebih sekitar 30-an ya teman-teman untuk pohonnya. Nah, salah satu trik juga sebetulnya ya, yang sangat sering sekali saya pakai ya untuk teknik ini ya teman-teman. Ini sebetulnya pakai pahat pun tidak apa-apa ya, cuman pahatnya ini masih ada kendala ya teman-teman, cuman tidak apa-apa lah. Yang penting kita alon-alon ya. Diusahakan kayunya juga terkena ya. Nah, setelah seperti ini bisa langsung kita kasih salep kambium itu boleh ya teman-teman. Cuman kalau saya pribadi biasanya saya menunggu kering dulu. Kalau saya ya. Tujuannya supaya dia tidak membuang salep kambium ya. Terkadang kalau dia seperti ini kan masih ada getahnya nih. Kalau getahnya dia masih keluar terus kita kasih salep kambium, biasanya dia terbuang ya, atau ke bawah untuk salep kambiumnya ini. Nah, hati-hati ya teman-teman. Ini kalau saya pribadi menamakan teknik seperti ini adalah teknik guratan ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya, bukan cuman kulit kambiumnya yang terkena ya teman-teman. Jadi kayunya juga terkena. Dengan harapan untuk pohon yang kita program ini dia lebih membengkak lagi ya.
Ini untuk di bagian ini agak sedikit susah ya teman-teman, karena untuk angle kita ngambil gambar ini juga terlalu deket ya. Nah pokoknya intinya seperti itulah ya teman-teman, untuk mengeksekusinya, cara mengeksekusinya. Jadi ketika kita menggurat seperti ini, itu kita kenakan di kayunya ya. Nah untuk hasil sementaranya seperti inilah ya. Minimal kisi-kisinya teman-teman sudah ngerti lah harusnya ya. Tuh lebih ceper ya. Ini nanti tinggal kita wiring ketika dia sudah siap ya, seperti di video saya sebelumnya. Untuk pewiringan ya minimal seperti inilah ya untuk cabangnya, supaya tidak terlalu riskan untuk patahnya ya teman-teman, atau stucknya. Oke, jadi tampak muka sudah kita, tampak depan, tampak muka itu sudah kita nol. Yang awal mulanya tampak belakangnya itu dari sebelah sini. Ini ada cabang besar yang sangat besar, kita nol ulang. Ini kita nol ulang, kita rapikan ulang. Untuk perakarannya kita maksimalkan, coba kita gerat ya, seperti di teknik-teknik saya sebelumnya, untuk mensiasati supaya bonggol tambah besar. Cuman di pot itu salah satunya seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup seperti itu video kali ini. Semoga ada yang bisa diambil di video kali ini. Mohon maaf misalkan ada kata saya kurang berkenan. Salam dari saya, salam dari Bonsan Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.